Hey guys, balik lagi sama gue Jonathan. Hari ini beda dari yang waktu pertama kali gue ngerekam ya. Hari ini gue mau sedikit gaya podcast gitu lah ya. So, it's been a long journey. Setelah beberapa hal materi yang begitu luar biasa yang dibawain oleh teman-teman gue juga, entah kenapa gue ngerasa saatnya kita coba relax sedikit, kita coba healing sebentar, kita coba untuk ingat-ingat lagi sebenarnya apa sih cinta itu. Apa sih yang membuat kita segitu sukanya sama seseorang? Apa sih yang membuat kita sampai bener-bener gak mau ngelepasin dia? Tapi dibalik itu semua, gue percaya satu hal, bahwa cinta ada untuk menyembuhkan kita. Kadang cinta bisa jadi obat yang begitu luar biasa buat hidup kita. Dan ini bukan omongan kosong semata. Banyak yang bilang bahwa ketika kita jatuh cinta, kulit kita lebih bercahaya. Lalu kita mampu mengatasi depresi karena cinta. Menghindarkan kita dari beberapa penyakit. Karena apa? Gue percaya satu hal, kenapa cinta bisa menyebabkan itu semua. Karena cinta menyenangkan, menenangkan, membuat nyaman. Dan ketika itu semua ada di hidup kita, pernahkah kita ngerasa untuk bersyukur sejenak kepada Sang Pencipta? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami orang-orang yang luar biasa, memberikan kami orang-orang yang mampu mencintai kita tanpa melihat siapa kita. Terima kasih juga Tuhan, Engkau masih menemaniku sampai saat ini. Karena aku percaya salah satu cinta yang murni adalah cinta Tuhan kepada umatnya. Unconditional love. Apapun yang terjadi terhadap kami, Engkau akan selalu di sana. Ada buat kami, umat-Mu. Dan teman-teman ngerasa gak sih? Kadang perasaan cinta tuh mampu menyembuhkan kita. Mampu membuat kita kuat. Entah kenapa, gue percaya banyak hal bahwa cinta dapat menyembuhkan ini, cinta menyembuhkan ini, dan cinta menyembuhkan banyak hal. I wish I believe that. Tapi pada kenyataannya, kadang ada orang-orang yang mempermainkan cinta itu. Mereka menggunakan cinta sebagai alasan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka
mengeksploitasi cinta demi mengontrol seseorang yang mungkin sebenarnya tidak terlalu ia cintai. Tapi karena ia mengejar sesuatu, ia merelakan cinta itu dan mengeksploitasi cinta itu agar ia mendapatkan apa yang ia mau. Sepertinya tidak terdengar salah. Karena bagaimanapun juga itu hak setiap orang. Tapi benarkah itu yang kalian inginkan? Buat gue pribadi, cinta sederhana. Yes. Ketika lu bisa nyaman sama seseorang, lu merasa diterima, lu merasa tidak dihakimi. Apapun yang terjadi di hidup lu sebelumnya, apapun yang jadi latar belakang lu, dan mereka tetap mencintai lu, tetap ada buat lu, dan tetap membuat lu nyaman. Buat gua itu definisi cinta. Kata orang cinta itu buta. Ya mungkin. Karena kadang ketika kita jatuh cinta, banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah mungkin kita lakukan gitu. Tapi akhirnya kita lakukan. Orang selalu bilang cinta butuh pengorbanan. Tapi gue gak sependapat sama hal itu. Karena menurut gue, kalau lu cinta, itu gak akan jadi sebuah pengorbanan. Tapi lu lakukan itu semua karena lu cinta. Kasih yang sejati tidak menuntut balas. Ketika kita memberikan apa yang bisa kita bisa lakukan untuk orang yang kita cinta, kita tidak berusaha mendapatkan apa yang kita mau. Apalagi dalam hubungan pacaran. Buat gua, cinta itu adalah saling memberi perhatian, saling memberi kasih sayang. Bukan sebaliknya. Bukan saling menuntut kasih sayang, saling menuntut perhatian. Enggak. Gue pengen ajak kalian juga untuk kita healing sejenak. Mencoba kembali mengingat-ingat orang-orang yang mungkin kita udah lama banget gak ketemu. Udah hampir gak kontak mungkin bertahun-tahun. Tapi kita tahu kita masih sayang sama dia. Dan dialah dulu yang orang yang selalu ada buat kita. Dan di sini gue nggak maksa kalian untuk bahwa harus pacar, harus teman, harus sahabat, harus orang tua. No, love is universal. Boleh buat siapapun. Orang yang lu rasa lu paling nyaman, lu bisa menjadi diri lu sendiri tanpa lu takut untuk dihakimi. Karena satu-satunya cara, karena salah satu cara untuk sembuh dan bisa healing adalah menemukan orang-orang yang bisa nerima lu apa adanya.
Tapi dia juga gak diam aja ketika lo melakukan sesuatu yang salah. Orang selalu beranggapan dan selalu beralasan. Ya kalau lo mau temenan sama gue, ya lo terima gue apa adanya. Yes. I accept you unconditionally. Tapi sebagai teman yang baik, gue juga mau lo berubah jadi lebih baik. Nggak selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Dan ketika itu gue lakukan, itu karena murni gue sayang sama lo, bukan gue benci sama lo. Gak mungkin kalau gue gak sayang sama lo, gue mau buat memperhatikan lo sampai segitunya. Itu yang selalu gue katakan ke sahabat-sahabat gue, atau ke orang-orang yang curhat sama gue dan they're seek for a calmness dan berusaha mencari pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi percayalah, itu gak akan pernah menyembuhkan sama sekali. That's not love feeling. Buat gue, love feeling itu ketika kita bisa self-calmness dalam keadaan self-conscious, dalam keadaan sadar, kita tahu apa yang kita lakukan itu salah. Dan kita gak berusaha mencari pembenaran terhadap hal itu. Kita mau datang ke seseorang dengan kondisi yang rapuh, dengan kondisi di mana kita percaya bahwa akan ada orang yang mampu menyelamatkan kita dari kondisi itu. Dan buat kalian yang dengerin podcast ini dimanapun, gue punya satu saran yang menurut gue cukup penting. Cari temen yang benar-benar bisa jadi temen yang baik buat kalian. Bukan cuman sekedar temen buat hahihi doang. Kalau itu sih banyak gue yakin. Apalagi temen yang datang dan pergi ketika mereka cuman butuh. Banyak banget itu. Tapi percaya deh, untuk bisa love feeling salah satunya adalah punya teman yang positif. Positif di sini bukan berarti dia selalu ngedukung lo apapun yang lo lakukan. No. Justru dia akan jadi orang terdepan dalam hidup lo ketika lo melakukan sebuah kesalahan. Dia akan jadi orang pertama yang negur lo dan ngingetin lo. Karena dengan begitu, lu akan tahu betapa sayangnya dia dan perhatiannya dia sama lu. Kalau dia gak sesayang itu, mungkin dia gak akan mau capek-capek untuk ngeluarin waktunya, ngeluarin tenaganya, untuk perhatian sama lu atau marahin lu. Tapi itu teman. Buat gue itu teman yang baik. Dan teman yang harus selalu lu jaga. Karena lo gak tahu juga sih sampai kapan lo akan punya teman-teman kayak gitu. Mungkin ketika lo sudah menikah, lo sudah punya anak, lo akan kesulitan untuk menemukan hal-hal kayak gitu. Walaupun gue berdoanya kalian punya pasangan yang kayak gitu juga. Bukan cuma sekedar sepasang suami istri, tapi sebagai sahabat yang saling berbagi duka, saling berbagi rasa. So, buat love healing kali ini, gue cuma mau kasih satu hal buat kalian. Terlepas dari semua apa yang udah tadi gue omongin di depan tentang persahabatan,
tentang healing. Ada satu hal lagi nih, dan terakhir yang penting, yaitu memaafkan. Belajar buat maafin masa lalu. Masa lalu gak akan pernah terulang. Aku percaya itu. Ketika lo bisa memaafkan apa yang ada di belakang lo, dan orang-orang yang mungkin sudah pernah menyakiti lo, segitu luar biasanya. Buat gue, memaafkan bukan langkah mundur atau menyerah. Justru memaafkan adalah langkah maju yang lo ambil. That's a big step. Untuk dendam, banyak orang yang bisa melakukan dendam. Banyak orang yang bisa nyimpan dendam. Tapi lo ketika lo bisa memaafkan orang yang mungkin jahat banget sama lo, ada rasa yang berbeda dalam hidup lo. Ada sebuah beban yang bisa lepas gitu aja tiba-tiba. Dan gue percaya bahwa ketika lo bisa memaafkan, ada sebuah beban dalam hidup lo, dalam diri lo yang tiba-tiba terangkat gitu aja. Dan gue percaya itu melegakan sekali dan menyenangkan buat perasaan lo. Dan sehat juga buat kesehatan mental lo. Karena dengan memaafkan, artinya lo udah berdamai dengan masa lalu. Karena dengan memaafkan, artinya lo udah siap untuk melangkah maju lagi tanpa melihat masa lalu sebagai sesuatu yang buruk. Iya, mungkin memang apa yang terjadi di masa lalu itu buruk. Apa yang terjadi sama kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita dulu sangat buruk, hingga kita sulit untuk memaafkan mereka. Tapi ketika kita sudah mulai memaafkan mereka satu persatu, mulai berdamai dengan keadaan, mulai memikirkan masa depan kita lagi, gue percaya kita udah siap untuk bounce back. Kita udah siap dengan perbekalan kita yang mungkin jauh lebih banyak. Kita udah siap dengan kondisi fisik, mental yang lebih siap untuk kita mulai sesuatu yang baru. Mulai merangkai lagi apa yang mungkin sempat direnggut oleh mereka. Karena kita bertahun-tahun atau beberapa waktu lamanya memendam sesuatu dan tidak bisa melepaskan. Tapi ketika kita sudah bisa maafin, yuk kita mulai lagi. Kita mulai semuanya dari awal. Capek? Iya capek memang. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalau kita harus terjebak di dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Terjebak dalam kondisi di mana kita gak bisa hidup bebas. Kita selalu ngerasa ada beban. Makanya, yuk coba maafin mereka. Gak harus sih lo untuk ngomong face to face sama mereka, no. Cukup janji aja sama diri lo sendiri, lo akan maafin mereka. Tapi kalau lo mau minta maaf langsung sama mereka, that's way better. Semakin cepat lo lepas dari rasa bersalah lo, semakin cepat lo kehilangan beban itu, akan semakin baik buat diri lo sendiri. Tapi hal paling sederhana yang bisa lo lakukan ketika lo gak punya keberanian itu semua, ada caranya. Doakan mereka. Coba lo renungin, lo ingat apa yang mereka lakukan. Mungkin dari segala kesalahan yang pernah melakukan, sebenarnya lebih banyak hal-hal positif. Cuma ya dasar manusia, kita terfokus sama melihat apa yang tidak mereka berikan. Kita cuma fokus apa kesalahan yang mereka lakukan. Padahal mungkin di belakang itu sudah bertahun-tahun lamanya mereka punya banyak
hal yang baik buat kita. So, guys, just stay positive dan belajar untuk maafin orang. Karena itu bakal ngebantu banget buat kita jadi orang yang lebih baik. So, gue Jonathan. Makasih udah mau dengerin curhatan gue dan sedikit berbagi kisah, sedikit berbagi lara. Dan gue harap love healing kali ini juga bisa bantu kalian. Bukan gue doang untuk sembuh, tapi buat kalian juga. Cause we are here for you guys. I'm signing out.